Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mulai mempersiapkan diri di halaman pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah jelang aksi 27 Agustus mendatang. Rencananya 4 bus akan diberangkatkan dari Pati dengan total massa yang diberangkatkan sekitar 200 orang. Selain memastikan armada, warga juga menyiapkan berbagai properti aksi, mulai dari spanduk berisi tuntutan hingga keranda jenazah sebagai simbol matinya hati nurani para pejabat koruptor. Sejumlah tuntutan akan disuarakan dalam aksi, diantaranya meminta pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Memberi dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Kita ketemu di sana ya, Puan ya. Tolong segera sahkan RUU Perampasan Aset atau hukum mati koruptor. Ini permintaan masyarakat Indonesia semua. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya. Sebelumnya 11 aktivis AMPB tanggal 20 Agustus lalu sudah berangkat ke Jakarta menggunakan mobil pribadi jelang aksi demo 27 Agustus nanti. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini jelang demo Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan gedung DPR RI Jakarta Kamis besok, kita terhubung dengan Givo Morisko di depan gedung DPR RI Jakarta. Ya Givo, seperti apa situasi terkini jelang demo besok? Apakah terlihat sejumlah persiapan? Selamat siang Ardi dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Dapat dilihat di belakang saya telah terdapat pergerakan dari massa yang besok akan melakukan aksi pada 27 Agustus 2026. Dari pantauan kami di lokasi, massa datang sejak pukul 09.50 waktu Indonesia Barat dan langsung mendirikan posko tepat di depan gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Posko ini nantinya akan digunakan untuk menjadi ruang diskusi dan juga pusat informasi sekaligus logistik bagi masyarakat. Hingga saat ini dari AMPB sendiri telah menerima berbagai macam bentuk donasi, diantaranya makanan, minuman, dan juga dalam bentuk uang. AMPB juga menegaskan bahwa kehadiran mereka di Jakarta disebut bukan untuk kepentingan politik, melainkan merupakan respon atas kegelisahan masyarakat terkait praktik korupsi dan juga mendesak agar segera disahkannya RUU Perampasan Aset. Terkait pernyataan pimpinan Komisi 3 DPR yang menyebutkan RUU Perampasan Aset akan disahkan pada Desember dan tahun ini, AMPB sendiri menilai bahwa itu belum cukup dan AMPB meminta agar nantinya akan ada pernyataan tertulis dari DPR sebagai jaminan bahwa pembahasan dan pengesahan undang-undang tersebut benar-benar dikawal hingga disahkan. AMPB juga menyebut bahwa akan terbuka untuk melaksanakan audiensi nantinya dengan anggota DPR. Namun untuk terkait aksi lanjutan sendiri, itu dari AMPB sendiri belum bisa memastikan dan menunggu bagaimana hasil dari aksi yang akan dilakukan pada besok 27 Agustus tahun 2026. Dikembalikan ke Ardi. Baik, terima kasih Givo Morisko dan juru kamera Muhammad Zulkarna yang telah melaporkan langsung dari kawasan DPR Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green. Penurunan harga BBM ini menyesuaikan tren harga minyak dunia dan juga nilai tukar rupiah. Ya pemirsa, untuk harga Pertamax turun dari Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950. Kemudian harga Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 per liter menjadi Rp18.300 per liter. Dan untuk Pertamax Green turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.000 per liter. Sementara untuk BBM jenis Pertamina Dex dan Dex Lite harganya tidak berubah.
Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat hingga Minggu ke-3 Agustus kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten kota. BPS meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga beras karena akan berdampak pada laju inflasi dan daya beli masyarakat. Badan Pusat Statistik meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah. Pasalnya, kenaikan harga beras dipastikan akan berdampak pada laju inflasi dan daya beli masyarakat. Berdasarkan data BPS, pada Minggu ke-3 Agustus, kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten kota, dengan kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Disusul Kabupaten Pohuwato sebesar 9,70% dan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 6,35%. Kemudian jika dilihat lebih detail menurut kabupaten kota, terdapat 132 kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH beras sampai dengan Minggu ke-3 Agustus tahun 2026 dan kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango yaitu sebesar 13,01%. BPS mencatat harga Minggu ke-3 Agustus 2026, harga beras jenis medium sebesar Rp14.520 per kilogram, naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Sementara harga beras premium mencapai Rp16.368 per kilogram, naik 0,23% dibandingkan Juli 2026. Sementara itu pemirsa, pemerintah memastikan stok cadangan beras pemerintah dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk menghadapi bencana alam dan keadaan darurat. Stok beras nasional tercatat mencapai 5,17 juta ton. Persediaan tersebut menjadi salah satu modal pemerintah untuk menjalankan berbagai program bantuan pangan melalui Perum Bulog. Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah telah menghitung ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan hingga 1 tahun ke depan apabila diperlukan. Besarnya stok tersebut juga memungkinkan pemerintah terus menyalurkan bantuan pangan sembari tetap menjaga ketersediaan cadangan. Jadi nggak ada masalah. Sampai 1 tahun pun, katakanlah mudah-mudahan tidak 1 tahun. BNPB berapa lama perkiraan biasa Pak Jenderal? Kalau tanggap darurat 14 hari, nanti kemungkinan masih bisa lanjut. 1 bulan, 2 bulan ya? Bisa lebih dari itu juga. 6 bulan pun, Siap. Berasnya sampai 1 tahun aman. Iya. Jadi udah, karena masalah beras yang paling penting. Beras yang paling. Pemirsa, data semrawut bikin warga sengsara. Di Kulon Progo, Yogyakarta, seorang tukang becak terpaksa kehilangan bansos gara-gara terdata masuk desil 9 yang berarti kategori orang kaya.